Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di YouTube Piki Siregar 13. Kali ini kita bersama orang yang spesial di akhir tahun 2020, yaitu Ibu Dr. Restuti Saragi, SPPD KPTI. Betul nggak Bu Dokter? Insya Allah betul. Oke, dari titelnya aja udah banyak kali. Ini kita kayak mau ambil ilmu Bu Dokter lagi, seperti yang kemarin. Siap. Nah, Bu Dokter ini sekarang sebagai ketua apa? Saya masih bertugas kalau dulu namanya gugus tugas, sekarang namanya jadi Satgas ya, Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai koordinator medis dan paramedis dan juga masih sebagai ketua tim penanganan penyakit infeksi emerging. Dimana kita tahu penyakit infeksi emerging ya yang happeningnya ya COVID-19 saat ini. Demikian. Oke, Bu Dokter apa kabar ini? Alhamdulillah sehat-sehat, Mas Vicky sehat juga ya. Alhamdulillah saya sehat Bu Dokter. Nah Bu Dokter, kita ini udah sampai di penghujung tahun 2020. Ya, yang pastinya kita semua seluruh dunia ini merasakan duka Bu Dokter ya, karena COVID-19 ini juga belum berakhir ya. Nah kalau untuk ini aku ngajak collab sama Bu Dokter nih karena aku pengen tahu lagi gimana perkembangan COVID khususnya di Sumatera Utara. Bu Dokter, gimana sih sekarang ini COVID-19 di Sumatera Utara sendiri? Apakah semakin turun, naik, atau gimana grafik-grafiknya? Mungkin Bu Dokter bisa jelaskan. Baik, sepanjang tahun 2020 sampai dengan hari ini, sayangnya Sumatera Utara masih masuk 9 provinsi, 10 belakangan ya, ditambah dengan Aceh dan Papua kalau nggak salah. 10 provinsi prioritas yang mendapat prioritas dari Satgas nasional ya. Kenapa? Karena parameter atau ukuran-ukuran terkait pandemi COVID kita masih cukup tinggi. Ya, cukup tinggi bukan berarti tidak ada yang tidak baik ya, tapi kalau kita bicara data kita kan harus menampilkan apa adanya kan demikian ya. Sampai dengan saat ini total kita yang terinfeksi COVID-19 itu sudah mencapai 17 ribuan lebih. Ya, 17 ribuan lebih. Prestasinya apa yang patut disyukuri, angka kesembuhannya alhamdulillah tinggi, 84,7% kalau saya tidak salah. Kasus aktifnya itu sekitar 11, berapa persen ya. Atau 2000-an, artinya kasus aktif yang masih dirawat di isolasi, baik di isolasi mandiri di rumah, di isolasi terpusat, atau di isolasi di rumah sakit. Namun yang masih harus menjadi PR kita bersama dan menjadi keprihatinan kita adalah tingkat kematian Sumatera Utara itu tinggi, relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata Indonesia maupun dunia, yaitu kita masih di level 3,8% ya. Sedemikianlah. Kenapa? Ya karena penularan masih terus terjadi. Kalau dibilang apakah angka kita sudah turun, saya tidak bisa bilang turun. Kita semua lihat setiap hari kalau kita update masih ada kasus ya, meskipun mungkin ya tidak jauh lebih luar biasa dibanding yang lain, tapi saya tidak menyampaikan bahwa kita baik-baik saja, tidak ya. Kita tidak sedang baik-baik saja gitu. Artinya target kita masih belum tercapai begitu. Demikian Mas Vicky secara keseluruhan untuk Sumatera Utara. Ini mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi udah kita tahu ya, berarti di Medan ini di Sumatera Utara ini angka meninggalnya itu agak cukup tinggi ya Bu Dokter. Nah, kalau untuk tim medis nih Bu Dokter, kita kan tahu Bu Dokter ini juga kita bilang medis lah ya, tim medis ya Bu Dokter. Itu bagaimana perjuangannya selama 2020 ini Bu Dokter? Karena kan kita tahu juga ada yang pergi dalam arti meninggal. Mungkin Bu Dokter bisa jelaskan secara psikologisnya mereka juga teman-teman yang bercerita dengan Bu Dokter. Baik secara data maupun secara sharing kita, kemudian monitoring evaluasi kita pun ke lapangan, itu angka keterpaparan ya. Keterpaparan itu artinya terinfeksi, jatuh sakit sampai ada yang meninggal dunia. Kita juga secara umum di Indonesia termasuk yang tertinggi juga gitu ya. Kenapa bisa? Karena tentunya kami dokter dan
Nakes itu adalah yang langsung berhadapan, ya kan, garda terakhir kalau kami bilang ya, dengan segala beban yang berat, ya beban yang berat, overload pekerjaan, kemudian jam kerja mungkin di beberapa tempat mungkin sudah lebih teratur, tapi di tempat lain mungkin kekurangan staf masih terjadi, ya pengaturan, kemudian yang faktor-faktor berikutnya juga beban itu bukan hanya kelelahan secara fisik tapi juga kelelahan secara mental ya, itu juga dihadapin, kemudian resiko infeksi yang besar meskipun sebenarnya sudah ada protap ya, standard operating procedure yang namanya PPI, pencegahan pengendalian infeksi selama berada di rumah sakit, puskesmas, klinik ataupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Tetapi tetap saja kan kita manusia, tidak bisa 100% itu zero accident, itu tidak mungkin. Dan disitulah kalau kita bicara angka, update per 28 atau 29 Desember ya 2020 yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan. Kebetulan tadi pagi kita juga ada Zoom meeting arahan dari Kemenkes. Itu angka total dokter dan tenaga kesehatan yang sudah berpulang mendahului kita meninggal dunia itu 507 totalnya, 228 diantaranya adalah dokter. Ya, yang lainnya adalah mitra kerja tenaga kesehatan ya, nakes, ada perawat, ada analis dan lain sebagainya. Itu tentu merupakan hal yang sebenarnya tidak kita ingini, harus kita hentikan atau kita minimalisasi. Dan itu tidak bisa hanya dari faktor internal, kedisiplinan, SOP, pengaturan jam kerja dan lain sebagainya oleh kami sendiri, tapi juga kita semua masyarakat. Kalau kita tidak tidak menetapkan protokol kesehatan 3M itu dengan baik, artinya apa? Penularan akan makin meningkat. Penularan makin meningkat, makin banyak orang sakit. Ya, makin banyak orang sakit, makin terpapar lah ya. Untuk Sumatera Utara sendiri, angka keterpaparan yang digabung semua nih, artinya semua yang terinfeksi ya, baik yang selamat, alhamdulillah sehat, ataupun yang meninggal dunia, itu ada 1.667 kalau saya tidak salah, per sampai dengan hari Minggu lalu yang sudah terinfeksi dokter dan nakes di seluruh Sumatera Utara. Ini persentasenya gede, hampir sekitar 10% dari semua total. Apa yang harus kita hati-hatikan? Satu, selain tentunya keselamatan dokter dan nakes yang memang langsung menangani, kita semua para sahabat juga harus membayangkan jangan sampai kapasitas rumah sakit jebol. Paham ya Mas Vicky ya? Kalau jebol itu artinya lebih banyak orang yang sakit yang harus dirawat daripada tempat. Itu akan menimbulkan chaos yang baru. Ya, WHO menyatakan bahwa batas maksimal itu keterpakaian tempat tidur baik di ICU maupun di ruang isolasi itu untuk pasien COVID itu di bawah 60%. Kita cerita bagaimana secara umum Sumatera Utara, itu angkanya kalau dibulatkan 40%. Jadi oke, sekarang kita masih aman, tapi kita nggak bisa bilang, oh kita fine-fine aja. Namanya bencana pandemi ada namanya mitigasi. Mitigasi itu harus siap sedia. Jangan sampai kita kewalahan, kita nggak bisa menanganin begitu. Kolaps sistem pelayanan kesehatan ini bahaya. Demikian. Ini betul-betul kalau udah sama Bu Dokter Stuti ini, awak kayak betul-betul kuliah dan belajar lagi. Mudah-mudahan lebih simpel dipahami. Ya, ini nggak boleh. Ya nggak boleh. Kalau ini yang ditarik adalah talinya, Mas Vicky. Kalau longgar ya. Jadi betul-betul semua yang disampaikan kayak belajar akurat dan betul-betul kita kayak belajar ketemu sama dia. Oke, mungkin untuk yang pertanyaan ketiga nih Bu Dokter. Tadi kan udah yang pertama, yang kedua. Kita kan tahu nih Bu Dokter, ini di penghujung tahun. Ada lagi yang katanya itu. Oh iya, mutasi varian baru dari virus SARS-CoV-2 yang di Inggris maksudnya?
Iya, mungkin Ya, itu dia Bu Dokter. ya yang sempat buat heboh, semua negara termasuk Indonesia nutup-nutup itu ya. Iya, itu Bu Dokter bisa jelaskan sama ini Bu Dokter. Di penghujung tahun ini kan pasti orang banyak yang bakal mudik ini. Dengan adanya mutasi baru itu, apa nih yang harus kita lakukan Bu Dokter supaya kita betul-betul menghentikan nih penyebaran COVID ini? Mungkin 3M itu oke. Terus ada lagi nggak kira-kira Bu Dokter selain 3M mencuci tangan? Terus apa Bu Dokter? Aku lupa. Mencuci tangan. tangan dengan air bersih dan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Oke. Kemudian memakai masker dengan baik dan benar. Jangan sampai memakai maskernya doang. Ya kan, dagu dimaskerin buat apa gitu kan? Banyak yang nurunin gitu ya. Kemudian M yang ketiga adalah menjaga jarak garis miring, menghindari kerumunan gitu. Itu apa nih kira-kira Bu Dokter pesan-pesan untuk orang yang mungkin masih ada lah yang nakal mudik atau kumpul-kumpul dengan adanya mutasi baru, dan mungkin Bu Dokter nih bisa sampaikan nih pesan-pesannya. Baik, secara ilmu tadi karena berangkat dari mengenai mutasi virus yang baru, saya menyampaikan bahwa bukan hakikat, nature atau alamiahnya virus itu memang bermutasi. Dia memang bermutasi. Artinya ini kejadian yang sebenarnya dari awal sudah bisa diprediksi oleh para ahli. Hanya saja ketika dia terjadi mutasi, berubah sifat, apa sifatnya yang mengkhawatirkan kan gitu ya. Ternyata rekan-rekan peneliti karena ini pengumumannya oleh pemerintah Inggris di penghujung tahun 2020 ya, tanggal 20-an kemarin diumumkan, yang pertama adalah varian baru tersebut lebih menular, lebih cepat penularannya, lebih mudah penularannya, sekitar 70%, lebih gampang, lebih cepat dibandingkan dengan varian-varian yang lama, yang sebelumnya ya. Artinya apa kalau lebih cepat menular? Kalau tidak kita antisipasi, kita batasin, maka angka akan naik lagi gitu. Nah, kalau ditanya Indonesia sudah pernah turun, ya belum pernah turun gitu. Kayaknya nggak enak didengar, tapi memang itulah kenyataannya. Kalau Jepang mungkin sudah menghadapi gelombang kedua atau bahkan ketiga, kita gelombang pertamanya mana? Belum gitu. Itu yang harus kita sadari bersama. Itu ya variannya. Dan yang hasil penelitian yang keduanya adalah ternyata lebih cepat atau lebih rentan menularnya itu pada anak. Apa pesannya? Kita semua menyayangi anak-anak kita ya. Anak itu lebih cepat tertular dan dia bisa menjadi sumber penularan, spreader, penularan kepada orang-orang yang rentan. Tadi saya ada singgung angka kematian kita tinggi. Ya, itu pada siapa yang rentan? Yang pertama adalah orang-orang yang punya penyakit penyerta, komorbid istilahnya, diabetes, gagal jantung, gagal ginjal, hipertensi, asma, kanker, HIV dan lain sebagainya. Yang kedua, datanya adalah pada usia lansia. Secara dominan itu 45 tahun ke atas lebih rentan. Data ya, by data ya. Artinya, kalaupun si anak yang tertular ini, dia gejalanya ringan ataupun tak bergejala, dia tetap berpotensi cepat dia menularkan kepada orang lain yang dewasa atau lansia yang ada di keluarganya, dan yang ini yang akan berpotensi gejala berat sampai dengan kematian. Nauzubillahi min dzalik. Sementara jangan dilupakan juga anak-anak bukan tidak mungkin ya untuk tertular COVID, terinfeksi COVID dan menjadi berat ya. Angka kematiannya ada meskipun tidak sebesar orang-orang dewasa. Makin lama kita mendapati bahwa penyakit yang berat itu, penderita COVID-19 yang berat itu ternyata lambat laun usia makin muda gitu. Artinya tidak menutup kemungkinan kita yang muda-muda tidak ada penyakit penyerta juga bisa. Kita tidak pernah tahu. Jadi itu yang bisa kita dapatkan dari penelitian terbaru yang di Inggris, sehingga masing-masing negara termasuk Indonesia menutup kan gitu ya, menutup supaya jangan sampai lolos. Kalaupun nauzubillah lolos, apa yang harus kita kerjakan ya kita hadapin begitu ya. Jadi memang belum ada obat ataupun
tips yang menggantikan 3M tadi, ya. Kemudian tambahannya mungkin ya itu tadi makanan, tingkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh kita, ya kan. Mens sano in corpore sano, ya masih sama lah ya. Makanan yang pola gizi yang seimbang, ya, pola gizi yang seimbang. Secara psikis juga ada yang harus dikelola. Ada tambahannya itu 3K. Apa itu Bu Dokter? Ya 3K. Kalau kita tadi ada 3M, ya. 3M itu kita semua udah dibilang tadi. 3T itu kesehatan yang harus melakukan testing, ya, ngetes orang, tracing, menelusuri siapa saja yang berkontak erat, ya. Tadi Mas Vicky ada cerita di balik layar sempat jadi kontak erat gitu ya kan dicatat kan ya, dicatat terus di swab kan ya. Nah, tuh jadi habis di testing, di tracing, kemudian treatment, di terapi. Itu kerjaannya kami. Kerjaannya kita semua termasuk masyarakat awam ini yang 3M ya. Kerjaannya kita semua satu lagi adalah 3K. Yang pertama, kaji informasi. Jangan semua informasi yang masuk itu diambil semua, nggak dibaca, tidak di-recheck, tidak tabayun, ayo sharing banyak-banyak. Jadi saringlah sebelum sharing. Dan di cross-check, ini himbauan kita semua kepada sumber-sumber yang terpercaya. Ya, lembaga terpercaya pemerintah, ada Satgas Nasional, ada Satgas Daerah, ada Kominfo, Kemenkes, apalagi. Kemudian teman-teman rekan aktivis ada lawan COVID ya, kemudian ada Pandemic Talks, mungkin ada rekan-rekan ahli-ahli lain yang memang sumbernya terpercaya. Demikian. Call center juga ada. Kalau ada informasi yang meragukan, silahkan hubungin call center masing-masing. Jangan kaji informasi, itu satu. Kemudian kalaupun ada berita yang benar, masih termasuk kaji informasi, tapi itu kita merasa aduh terlalu berat untuk aku saring, itu skip saja. Kita yang mengetahui ketahanan mental kita. Bayangkan saja kalau membaca berita yang tidak menyenangkan, maka kita harus mengimbanginya dengan membaca berita yang mungkin membangkitkan motivasi kita. Apa misalnya cara cari cuan gitu ya. Cara cari cuan. Iya, kayak sekarang ada 1-2 juta investor baru, anak muda main saham, ayo monggo, kan begitu. Yang nanam tanaman hias, ayo monggo. Yang online sis, ya silahkan. Itu kan hal-hal yang positif. Itu di 3K tadi ya, kaji informasi yang pertama. Yang kedua adalah kelola emosi. Nah, kelola emosi harus dapat dikelola ya, dikawal emosi kita agar semuanya reaksi tidak perlu berlebihan. Takutkah kita? Oh ya, pasti harus takut. Tapi takut ini bisa di-drive Mas Vicky. Di-drive takutnya menjadi positif, itu keluarannya adalah waspada. Kalau drive-nya ke arah negatif, paranoid, jangan. Jadi kita di tengah-tengah, ya, artinya waspada supaya kita melaksanakan protokol kesehatan. Itu tadi kelola emosi. Yang terakhir yaitu tadi yang saya udah singgung 3, kembangkan sumber daya. Di masa pandemi ini apa yang bisa kita buat? Di balik kesempitan pasti ada kesempatan. Pastikan ya, insya Allah itu kan janji Tuhan sih ya. Artinya selalu ada kesempatan di balik kesempitan dan kesusahan kita. Intip saja peluangnya apa. Atau minimal ya kita harus bisa membuat diri kita bahagia. Bahagia itu bukan ngajarin sih. Ini juga saya ngingetin diri saya sendiri. Bahagia itu konon kabarnya bukan bukan datangnya dari orang lain. Itu datangnya dari kita. Kita yang mencukupkan diri kita. Kita yang harus mencapai setting bahagia kita dengan 3K tadi. Itu sih tips tambahannya. Aduh, ini betul-betul. Sharing lah, kita sama-sama saling belajar. Rekan-rekan YouTuber, jurnalis, itu kan juga adalah mitra ya, kasih masukan ke kami yang berjuang di bidang ini, dan juga saling take and give ya. Karena beberapa kawan-kawan itu memang bilang gitu kan, Bu Dokter Stuti itu penyampaiannya sangat informatif, lugas, tegas. Jadi kayak kami lah, orang-orang jurnalis atau yang main YouTube ini sangat senang gitu dengar informasi dari Bu Dokter langsung. Alhamdulillah. Jadi semoga apa yang disampaikan Bu Dokter ini menjadi
apa ya, semacam wejangan dan pesan untuk kita berkelakuan atau berkehidupan yang sehat, Bu Dokter, dalam masa pandemi COVID ini ya. Makasih banyak atas waktunya. Ini kali kedua aku dengan timnya datang ke sini. Bu Dokter jangan bosan-bosan terima kita ya. Insya Allah tidak, dengan senang hati. Oke, karena jujur aja, setiap ketemu dengan Bu Dokter seperti ini, ilmu-ilmu terus nih yang didapat. Oke. Semoga Bu Dokter sehat dan dengan keluarga, dengan Bapak, juga dengan anaknya yang siapa nama anaknya kemarin Bu Dokter? Agra. Ya, ganteng kali anak Bu Dokter ini. Oke. Bu Dokter, makasih banyak waktunya. Mungkin Sama-sama, Bu Dokter, Mas. Ya. mungkin Bu Dokter ada mau pesan-pesan yang disampaikan setelah ini. Oke? Para sahabat sekalian, di penghujung tahun 2020 menjelang kita sambut tahun 2021, di masa yang kita sadari masih dalam kondisi cobaan bersama pandemi COVID-19, baik Sumatera Utara maupun Indonesia, izinkan saya mengajak, merangkul kita semua untuk jangan jenuh, jangan bosan, untuk tetap patuh dan konsisten melaksanakan protokol kesehatan 3M. 1. Memakai masker dengan baik dan benar. Yang kedua adalah mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, itu yang paling baik. Dan jika tidak tersedia boleh dengan hand sanitizer, ya. Juga dengan cara yang baik dan benar. M yang ketiga adalah mari kita menjaga jarak 1-2 meter, jarak yang aman, relatif aman satu dengan yang lain, dan juga harus menghindari kerumunan. Sekali lagi saya sampaikan, kita harus ikhlas bahwa kondisi pandemi COVID-19 belum usai, belum selesai, sehingga perjuangan kita bersama masih tetap dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan kita semua, saya dan Anda. Tambahannya adalah kita harus menerapkan 3K. Yang pertama adalah kaji informasi. Jangan semua informasi ditampung dan disebarkan tanpa kita memeriksa kembali atau merecek kebenarannya, kesahihannya kepada sumber-sumber yang terpercaya, baik pemerintah maupun para ahli. Yang kedua adalah kelola emosi. Segala sesuatu emosi yang berlebihan adalah tidak baik dan dapat menurunkan daya tahan tubuh kita. Selalu kelola emosi Anda agar dapat mengarah kepada hal yang positif bagi jiwa kita. Yang ketiga adalah kelola sumber daya. Di masa pandemi seperti ini, jangan tinggalkan hobi dan minat. Carilah hal-hal yang baik sudah menjadi hobi Anda sebelumnya ataupun hal-hal baru yang menarik, dapat menjadi tantangan ataupun dapat menimbulkan manfaat yang jelas bagi diri kita. Kesehatan jiwa sama halnya dengan kesehatan fisik, jasmani dan rohani sama-sama harus kita jaga. Terakhir, tetap cukup istirahat, ya. Kemudian makanlah dengan pola gizi yang seimbang. Insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, sehingga kita nantinya dapat kembali kepada keadaan yang benar-benar normal, kembali lagi ke masa sebelum pandemi, insya Allah. Akhir kata, selamat tahun baru 2021. Semoga masa depan kita menjadi lebih baik.